Matahari bersinar cemerlang ketika Rakuti mengendarai kudanya meninggalkan desa Ganding, desa kelahiran. Kedua belah tangannya mencengkram tali kekang kuda, sementara matanya menatap lurus ke depan, ke arah cita-cita. Saya ini pernah mengalami 4 kali pergantian rambut.
kemudian digantikan Prabu Kertanegara, Raja Singasari yang terakhir. Iya. Dan setelah itu, saya mengalami pemerintahan Prabu Kertaraja Jayawardana, Raja Majapahit yang pertama. Dan sekarang ini dilanjutkan oleh putra beliau, Sang Prabu Jayanegara. Bagaimana menurut pendapat Bapak mengenai Raja Majapahit yang sekarang ini, Pak? Saya tidak berani mengutarakannya, Ger. Lagi pula sekarang saya sudah jarang pergi kemana-mana. Barangkali saya sudah jauh ketinggalan zaman. Saya tidak mengikuti perkembangan keadaan lagi, Ger. Tapi konon kabarnya raja kita yang sekarang ini, ya bagaimana ya? Sepertinya jauh berbeda dengan pendahulunya. Maksud saya dengan Prabu Kertaraja Jayawardana. Tapi ya memang susah, Ger. Setiap raja mempunyai pembawaannya masing-masing. Menurut pendapat saya, raja kita sekarang ini tidak becus memerintah rakyatnya. Dia lebih banyak bersenang-senang daripada memperhatikan kehidupan rakyatnya. Jangan keras-keras, Ger. Nanti tidak baik kalau sampai didengarkan orang. Itu perkataan yang sangat berbahaya. Angger berdua bisa tidak akan pernah sampai ke kota Raja Majapahit. Maaf, Pak. Teman saya ini memang kurang bisa mengendalikan diri. Maaf kalau kata-katanya telah mengganggu suasana yang hangat ini. Aku kan memang yang sebenarnya, Rasmi. Jayanegara memang raja busuk. Waduh, Ger. Jangan bicara seperti itu, Ger. Tidak baik. Apalagi kalau di kota Raja Majapahit nanti. Jangan sembarangan bicara. Seorang raja mempunyai 1000 mata, 1000 telinga. Angger bisa ditangkap. Dan nasib Angger bisa tidak ketahuan rimbanya. Sudahlah, ini sudah terlalu malam. Lebih baik Angger istirahat. Saya juga mau istirahat. Selamat malam, Ger. Selamat malam, Pak. Tuan rumah segera minta diri dan masuk ke ruangan biliknya. Sesaat ruangan pendopo sunyi senyap. Rakuti membaringkan tubuhnya di lantai ruangan yang dilampari papan, sementara Rasmi masih duduk. Rakuti, kau harus memperhatikan peringatan Pak Tua itu. Dia benar, Rakuti. Kalau kau tidak bisa mengendalikan lidahmu, rencana kita akan gagal di tengah jalan. Aku memang suka bicara tanpa tedeng-aling-aling. Kau harus belajar menyimpan rahasia, Rakuti. Rahasia hatimu. Sekarang ini kita baru akan terjun ke kancah perjuangan yang rumit dan ruwet. Kita butuh kesabaran. Jangan hanya asal nyeplos saja. Sudahlah. Aku sudah ngantuk. Aku mau tidur. Ya, tidur sana, tidur. Lebih baik kau tidur. Dalam keadaan tidur kau tidak akan menjadi berbahaya, Rakuti. Usia itu manggut-manggut ketika Rasmi dan Rakuti naik ke punggung kudanya masing-masing. Sebentar kemudian, 2 orang pemuda itu pun sudah berkuda beriring-iringan. Siapa anak muda itu? Mau apa mereka pergi ke kota Raja Majapahit? Anak-anak muda memang tukang bermimpi. Anak-anak muda lebih senang tidur di awang-awang.
memacu kudanya menyusuri kaki gunung Anjasmara. Lepas tengah hari, mereka sudah tiba di desa Jasunungkal. Mereka terus berkuda ke arah barat. Mereka menginap lagi semalam di halaman Candi Sorabana. Pagi harinya, baru mereka meneruskan perjalanan menuju kota Raja Majapahit. Hari menjelang sore, ketika Rasmi dan Rakuti memasuki perbatasan kota Raja Majapahit. Pokoknya pegawai-pegawai istana disebut
sejenis pohon waru. Iya. Nah, di kaki bukit itulah pemerintah Majapahit mendirikan sebuah pusat pendidikan calon tanda. Dan semua anak-anak muda yang bisa masuk ke pusat pendidikan itu akan dididik, dibina, agar kelak bisa menjadi seorang pangreh praja Wilwatika. Kukira sebaiknya kalian berdua masuk ke pusat pendidikan itu. Maka demikianlah, atas saran pamannya, pagi harinya, Rasmi dan Rakuti berangkat menuju Bukit Pangi. Memang benar, Bukit Pangi letaknya di sebelah barat istana Majapahit, kurang lebih 10 pal jauhnya. Setelah minta diri, Rakuti dan Rasmi memacu kudanya ke Bukit Pangi. Bangunan itu cukup indah di zamannya. Bangunan itu terletak di kaki Bukit Pangi yang berhawa sejuk. Ada sebuah bangunan induk yang paling besar dan terletak tepat di tengah-tengah bangunan yang lain yang lebih kecil. Pusat pendidikan para tanda kerajaan Majapahit dipimpin oleh seorang Brahmana. Namanya Dang Acarya Siwanata. Di pagi yang cerah itu, Dang Acarya Siwanata sedang mengajar murid-muridnya. Sang guru duduk di atas arca batu di pinggir kolam yang banyak ikan hias, sementara para murid duduk mengelilinginya. Saat itu, Dang Acarya Siwanata sedang menerangkan isi bab kitab Kuttara Manawa. Murid-muridku, kitab Kuttara Manawa adalah sumber segala hukum yang berlaku di bumi Majapahit ini. Seorang calon tanda, seorang calon pegawai istana harus memahami isi kitab Kuttara Manawa. Sekarang dengarkan. Aku akan menjelaskannya satu persatu. Bab pertama berisi tentang ketentuan-ketentuan umum mengenai denda. Setiap orang yang bersalah harus dihukum atau dikenai denda. Nah, peraturan-peraturan mengenai denda itu terdapat di bab pertama kitab Kuttara Manawa ini. Bab kedua berisi tentang 8 macam golongan pembunuhan yang disebut astadusta. Kemudian bab ketiga menguraikan tentang perlakuan terhadap hamba, disebut kaula. Bab keempat berisi tentang 8 macam pencurian, disebut astacora. Berhenti! Kalian mau kemana, ha? Kami akan melamar menjadi siswa di sini. Kami harus menemui Bapak Dang Acarya Siwanata. Itu bukan urusan kami. Tugas kami ialah menjaga pintu gerbang ini.
Baiklah. Kalau begitu kapan kami diperkenankan menghadap beliau? Apa kalian membawa surat-surat? Surat? Kami tidak membawa apa-apa. Kami hanya membawa bekal untuk di jalan. Kalau kalian membawa surat pengantar dari seorang pejabat kerajaan yang berpangkat, kalian bisa langsung masuk menemui Bapak Dang Acarya Siwanata. Maafkan. Kami tidak membawa surat seperti itu. Kalau begitu, kalian tidak bisa langsung masuk. Kalian tunggu di sini dulu. Kami akan menyampaikan kepada beliau. Jika beliau mengizinkan kalian masuk, kalian baru boleh masuk. Tangan Rakuti sudah gatal melihat dua orang prajurit jaga yang sombong itu. Tapi dia berusaha untuk menyabarkan dirinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Rakuti dan Rasmi menjadi murid calon tanda? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.